Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang koligatif part ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal 1A. Di situ GT-nya ada 11,7 gram. MR-nya kalian hitung, natrium klorida itu adalah NaCl. Berarti nanti 58 MR-nya. Lalu GP 720. Kemudian kita disuruh menghitung titik didih sama titik beku. Oke, pertama kita hitung dulu titik didih kali ya. Delta TB sama dengan M kali K, B kali I, jangan lupa. I-nya itu akan sama dengan N, ada Na sama Cl, berarti total 2. Molalnya berarti 11,7 bagi 58 kali 1000 bagi 720. Kemudian dikali KB. KB-nya itu karena di sini tidak diketahui, kita tulis 0,52 aja. Kemudian I-nya 2. Coret-coret, kalian bisa hitung nanti dapat 11,7 kita bagi dengan 58 itu adalah 0,2. Lalu 100 bagi 72 itu adalah 1,389. Kemudian 0,52 kali 2 itu adalah 1,04. Kemudian kalian kalikan semuanya, nanti akan didapatkan 0,288 atau 0,289 seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah TB, berarti 100 ditambah 0,289, jadi dapat 100,29 atau 0, itu apa kita tulis 289 gitu ya. Nah, seperti ini boleh. Kalau isian itu beda koma masih nggak apa-apa. Kemudian itu baru delta TB. Kita disuruh mencari TF juga ya, titik beku. Oke. Kita tulis di bawah aja deh kalau kayak gitu. Cara yang kedua untuk mencari delta TF, molal kali KF kali I. Molalnya berarti sama ya. Molalnya itu 0,28. Kemudian KF-nya itu kalau tidak diketahui adalah 1,86, I-nya itu adalah 2. Maka akan didapatkan 1,042 derajat Celcius, sehingga TF sama dengan 0 derajat dikurangi 1,042 sama dengan min 1,042 derajat Celcius. Nah, itu adalah titik bekunya. Kemudian untuk berikutnya yang ditanyakan yang B, berarti 1B. Maka kita hitung dulu aja molalnya biar tidak bingung. Molalnya berarti 100. Oh, sebentar. Di sini barium hidroksida. Barium itu Ba dengan muatan 2+, hidroksida itu adalah OH- dengan muatan 1, sehingga kalau jadi senyawa dia bentuknya BaOH2. Berarti kita tahu bahwa kita hitung molalnya ya. Molal sama dengan 100 gram dibagi MR. MR-nya itu barium 171,3. Nah, taunya dari mana? Kalian cek sendiri ARBA itu berapa? Oh, itu kan 16. H itu berapa? H itu 1. Oh, 16. Nah, BA kalian bisa cek. Harusnya sih biasanya diketahui kalau soal-soal kayak gini. Nah, nanti dapat kalian MR-nya 171,3. Berarti 100 dibagi MR 171,3 dikali 1000 bagi pelarutnya 250 jadi 4 ya. Maka molalnya didapatkan 2,34. Habis itu kita mau hitung yang pertama adalah delta TB. Rumusnya M kali KB, jangan lupa kali I karena ini elektrolit dengan nilai N sebanyak 3. Sehingga molalnya tadi 2,34, KB-nya
kita gunakan 0,52 kali I-nya 3 ya. Nanti didapatkan 3,65 derajat Celcius. Berarti TB sama dengan 100. Langsung aja ya, 100 tambah 3 berarti 103,65 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, delta TF. M kali KF kali I. Berarti M-nya adalah 2,34, KF-nya adalah 1,86 kali 3. Nanti dapat 13,05. Maka TF sama dengan 0 dikurangi 13,05. Jadi min 13,05 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 2. Di sini elektrolit biner. Elektrolit biner itu artinya dia punya N sebanyak 2. Biner itu 2. Kemudian 0,05 mol dalam 100 gram air. Oke. Kita tulis dulu, molnya adalah 0,5. Kemudian GP-nya 100. Kemudian KF-nya 1,86. Membeku pada suhu, berarti itu TF ya. TF-nya adalah min 1,55 derajat Celcius. Artinya delta TF itu 1,55 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke rumus. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. Menjadi 1,55. Molalnya adalah, molal itu kalau dijabarkan, ini kan GT per MR kali 1000 per pelarut ya. Nah ini itu kan molal, itu mol ya, mol. Jadi sebenarnya rumus molal bisa disingkat menjadi mol per pelarut, tapi pelarutnya harus kilo. Kalau di sini kan bentuknya harus gram. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini menjadi molnya per pelarut kali KF 1,86 kali I. Jadi kita mau cari I-nya nih, 1,55 sama dengan molnya 0,05, pelarutnya 0,1 gram kali 1,86 kali I. Kita coba hitung 1,55. 0,05 dibagi 0,1 itu kan 0,5. Lalu kita kalikan 1,86 menjadi 0,93 dikali I. Maka I-nya adalah 1,55 dibagi 0,93. Dapat 1,6. Nah, karena yang dicari itu adalah derajat ionisasi atau alfa, jadi belum selesai. Kita masuk ke rumus I. Rumus I itu adalah 1 plus N min 1 alfa. I-nya adalah 1,6 sama dengan 1 ditambah N-nya, tadi biner ya, berarti 2 kurangi 1 kali alfa. Menjadi 1,6 kurangi 1 sama dengan alfa, berarti 0,6 adalah alfa. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, jadi kita disuruh mencari MR. Kemudian 15 gram zat X, berarti GT-nya adalah 15 gram. Dilarutkan ke dalam GP 100 gram. Tekanan uap larutan itu adalah P 28,85 mmHg. Tekanan uap larutnya P0 30 mmHg. Kemudian berarti kita pakai rumus P. Rumusnya adalah P0 dikali X pelarut. P-nya adalah 28,85. P0-nya adalah 30. X pelarutnya kita tulis XP gitu dulu ya. Berarti XP sama dengan 28,85 kita bagi dengan 30 dapat 0,961. Kalau sudah, kita bisa tulis XP, rumusnya adalah NP per NP plus NT ya. XP nya 0,961
NP-nya kita cek dulu. N pelarut itu bisa kita cari dengan cara 100 gram yang pelarut dibagi 18. 100 dibagi 18 itu adalah 5,56. Berarti kita bisa ganti seperti ini. Kemudian ditambah gram terlarutnya adalah 15 dibagi mRx gitu ya. Lalu kita kali silang. 0,961 kita kali dengan 5,56 atau gini. Biar tidak bingung, 0,961 kita kalikan dengan 5,56 tambah 15 per mR sama dengan 5,56. Ini dikalikan hasilnya adalah 5,34. Ini dikalikan menjadi berarti 0,961 dikali 15 ya. Hasilnya adalah 14,415 dibagi mR. mR-nya tetap di bawah sama dengan 5,56. Maka pindah ruas seperti ini sama dengan 5,56 dikurangi 5,34. 5,56 kita kurangi dengan 5,34. Hasilnya adalah 0,22. 14,415 per mR. Kalau sudah mR-nya kita kalikan, 0,22-nya kita pindah. Sehingga nanti didapatkan 14,415 bagi 0,22 sama dengan mR. Maka nanti didapatkan sekitar 65,522 sama dengan mR. Kalau misalkan kalian menghasilkan yang cukup berbeda, misalkan 68 atau 69, itu masih nggak apa-apa, karena itu biasanya karena adanya perbedaan koma.